Selamat datang di YouTube channel Adison Rusti dan kali ini kita akan bincang-bincang dengan teman saya yang keren ya dan tentu saja saya akan panggil dulu lewat telepon. Kayak gini nih tampilan mukanya orangnya. Keliru kayak gini nih tampilan muka orangnya. Namanya adalah Dr. Willy. Yuk, kita hubungi beliau ya. Halo, Dr. Willy. Halo, terus di selamat Apa sore dok. kabar? Apa kabarnya? Baik dokter. Iya, iya. Kali ini kita lagi ngobrol-ngobrol. Ini pertama kalinya ya. Aku coba untuk gimana sih kalau kita podcast, tapi berhubung aku nggak punya studio sendiri, jadi aku nge-create seakan-akan kita lagi ada di studio dan ditemani oleh teman saya, Dokter Willy. Kayak gini nih orangnya. Jadi bisa dibayangin ya, kayak opa-opa Korea. Nah, kali ini nih kita lagi mau bahas nih seputar Dokter ngeluarin kabar apa itu? ada deh pokoknya. Pokoknya keren. Nah ini jadi ini ceritanya ya anggaplah ini gak beda jauh kok sama kamu Will. Jadi tenang aja. Jadi kalau kamu nanti udah tayang nanti mungkin ini bisa bisa jadi profile di HP-mu. Jadi supaya nggak gambarnya kelinci bawa drum band terus. Jadi nanti biar ganti gitu ya. Nah, kali ini kita ngobrol sama Dokter Billy, aku undang. Kenapa sih? Karena kita mau bahas nih sekarang lagi polemik-polemik ramenya di masyarakat. Nah, Dokter Billy ini dokter yang concern sama pelayanan di gawat darurat. Nah, sekarang itu lagi benar beredar isu-isu ya di beberapa bulan terakhir tentang kalau pasien BPJS itu nggak semuanya diterima di layanan gawat darurat UGD rumah sakit. Nah, karena Dokter Willy ini kecimpungnya lebih banyak di rumah sakitan. Nah, ya sekarang aku mau nanya nih, Dokter Willy pasti Ya juga dokter. juga perhatikan kan tentang tentang isu itu, isu-isu yang beredar di media sosial dan juga di layanan masyarakat. Gimana sih menurut Dokter Willy sendiri kaitannya dengan isu tersebut? Nah, silakan. Sebenarnya isu tersebut kan bukan isu yang baru ya dokter. Itu kan sudah isu yang sebenarnya sudah lama. Cuman mungkin Hmm, akhir-akhir ini BPJS lebih memperketat aja apa yang sudah diregulasikan dari dahulu itu. Jadi dia sekarang ini lebih memperketat, lebih harus benar-benar sesuai dengan ini gitu. Sebenarnya hmm, isu 144 penyakit itu kan sudah lama sebenarnya dari zaman 2015, 2016, 2017 itu saya sudah sering iya, banget mendengar itu. betul. Nah, perkara, Cuman kalau di rumah sakit, mm, Heeh, terus, gimana dokter? ya terus kalau Kalau di misalnya rumah sakit tempat perkara saya di rumah sakit tempat kamu kerja gimana tuh? sampai saat ini sih nggak ada masalah dengan isu-isu itu karena kemungkinan sih sebenarnya kebanyakan juga bisa diklaim ya sebenarnya ya kalau memang pasien itu betul-betul masuk ke P1 atau P2 di IGD. Kecuali Hmm, pasien itu memang masuk ke P3 dari awal memang sudah ada kesepakatan bahwa pasien P3 itu memang nggak bisa diklaim. oke. Jadi Jadi untuk ya dari untuk awal sudah oh, di KIE bahwa ini ya. masuknya jadi pasien umum ya seperti itu. Iya, iya. Untuk rekan-rekan yang masih belum familiar dengan istilah P1, P2, P3, jadi pasien yang datang ke UGD itu ditriase, diklasifikasikan dulu. Kalau di kategori P1 itu biasanya kategori yang emergency sekali ya, jadi life threatening, jadi harus diresusitasi, jadi supaya segera stabil. Kalau kategori kedua itu kategori yang critical ya, atau yang ini kalau nggak ditangani nanti bisa membahayakan untuk pasiennya. Dan yang kategori ketiga itu non akut ya, jadi nggak ada keakutan istilahnya, jadi bisa rawat jalan dan pasiennya bisa pulang hanya rawat jalan aja. Jadi kadang, nah ini jadi pertanyaan, kadang bisa saja ini tidak diklaim, tapi mungkin rumah sakit punya strategi yang lain. Jadi sebenarnya ini isu sebenarnya nggak perlu dipermasalahkan atau dibahas tuntas ya, seperti itu maksudnya, karena ini sebenarnya hanya menekankan pada regulasi yang sudah ada dan menertibkan ya, menertibkan gitu kah maksudnya Dokter Willy? Setuju nggak? Betul, sebenarnya cuma menertibkan walaupun ya saya juga ya dalam satu regulasi pasti kan ada plus minusnya ya. Ada Hmm. beberapa juga sebenarnya saya kurang setuju sama regulasi itu, tapi ya sebagian juga saya juga setuju sebenarnya sama regulasi itu. Hmm. Untuk yang saya setuju misalnya seperti pasien yang penyakitnya ringan-ringan saja ya memang sebaiknya jangan dibawa ke IGD. Dibawa ke Hmm. IGD itu beban kerja kita di IGD itu sebenarnya semakin meningkat karena Hmm. yang mau kita layani itu pasien P1 dan P2 terutama Hmm. P1 lah yang mengancam nyawa. Hmm. Sedangkan pasien P3 itu biasanya itu paling gak gawat, Hmm. tapi dia tuh paling paling vokal biasanya dokter, paling sering komplain itu pasien P3 justru. Mau cepat dilayani, Iya, 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 merasa iya, penyakitnya iya, paling iya. berat, itu Iya, justru pasien P3. betul, Jadi betul. pasien-pasien kayak gitu yang kadang-kadang bikin kita juga pusing. Di situ kita Hmm. mau menyelamatkan nyawa yang di P1 yang apa? Hmm. Yang setengah kakinya sudah di akhirat mungkin, tapi di P3 yang pasiennya aman-aman,
merasa dia lebih gawat dan dia mau cepat-cepat dilayani, itu bikin kita jadi dilema juga kadang-kadang. Ah, jadi memang Tapi di perkara satu sisi, jadi memang perkara itu memang memang sih siapa sih yang nggak cemas ya kalau datang ke UGD itu kan keharapannya karena mungkin ada sesuatu yang gawat. Nah, kadang kita juga kurang memperhatikan bahwa perlu juga loh buat kita itu menenangkan pasien supaya menurunkan kecemasannya dan kemudian akhirnya supaya pasien itu mengerti bahwa yang ditakutkan, dikhawatirkan itu nggak melulu karena itu kan keinginannya pasien dirawat secepatnya, keinginannya pasien juga diklaim, tapi ya itu berdasarkan karena kecemasannya, asumsinya begitu kan. Jadi cara kita memperlakukan pasien itu juga harusnya juga bisa istilahnya menenangkan mereka untuk memastikan bahwa it's okay gitu kan maksudnya Dokter Willy. betul. Cuman kadang-kadang gimana ya, waktu kita untuk di P1 saja udah bikin kita nggak sempat untuk ke P3 untuk menenangkan mereka. Karena menenangkan itu kan perlu waktu juga ya. Iya Mungkin ya iya rumah iya sakit betul. harus menyediakan satu dokter khusus atau bagaimana untuk Iya berbicara di P3 itu. iya Buat menenangkan betul. mereka mungkin. Betul. Jadi mungkin atau juga perawat-perawat yang senior yang mungkin ya sudah memastikan kalau memang mereka punya pelatihan atau punya kemampuan untuk melakukan klasifikasi dengan baik ya, meskipun itu melaporkan ke dokternya, tapi entah bagaimana juga bisa mungkin kalau memang jumlah pasiennya terlalu banyak, memang harus ada mungkin dibagi kali ya, yang dokter yang khusus yang nangani yang di daerah P1, P2 atau juga dokter yang kalau memang jumlah pasien P3-nya banyak cukup harus harus terpisah sepertinya. Begitu nggak, Dokter Willy? Betul dokter, cuma saya sebenarnya ada sedikit kurang setuju sama pembagian kita kan merah, kuning, hijau ya, cuma P1, P2, P3 Hmm, sama hitam ya, mungkin P0 hmm, ya. ya. Sebenarnya kalau di luar negeri itu sebenarnya pembagiannya tuh dia tuh nggak gitu dokter. Jadi selain merah, kuning, hijau tuh ada merah, kuning, hijau, biru. Karena Hmm, P3 itu, yang hijau itu sebenarnya itu juga pasien gawat darurat dia, masuk pasien emergensi. Tapi hmm, dia tidak gawat, tidak darurat, tapi dia juga masuk pasien emergensi. hmm, Contohnya misalnya hmm, Misalnya tangan kita kepotong, robek gitu. hmm, Dia hmm, nggak gawat, dia juga nggak darurat, terutama kalau nggak ada perdarahan aktif. Tapi hmm, dia juga memang harus ditangani kan dalam waktu dekat kan, walaupun nggak harus segera saat itu juga, hmm, tapi hmm, dia harus segera ditangani kan. Nah hmm, itu tuh masuknya di pasien P3. Jadi dia tidak gawat, tidak darurat, tapi dia masih masuk emergensi. Yang hmm, betul-betul tidak gawat, tidak darurat, dan tidak emergensi itu harusnya masuknya di P4 lah mungkin kita bilangnya. Di kriteria hmm. yang satunya lagi. Di Tapi kriteria kalau satu kita kan lagi. cuma 1, 2, 3. Jadi yang Hmm. kriteria yang terakhir itu kita semua gabungkan di kriteria yang ketiga itu. Jadinya P1, Hmm. P2, P3.